Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kasya Sari Rinadara dengan NPM 20 03 10 10 10 027. Saya merupakan mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Syah Kuala. Video ini saya buat dengan tujuan untuk memenuhi nilai ujian akhir semester di mata kuliah Hukum Perlindungan Konsumen kelas D dengan dosen pembimbing Ibu Dr. Sri Walni Rahayu, SH MHum CMC. Baik, kali ini saya akan membahas tentang perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi jual beli online atau biasa disebut dengan e-commerce. Yang melatar belakangi saya membahas tentang perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi jual beli online atau e-commerce adalah bahwasanya internet banyak membawa perekonomian dunia memasuki babak baru yang lebih populer dengan istilah digital economic atau ekonomi digital, yang keberadaannya ditandai dengan semakin maraknya kegiatan perekonomian yang memanfaatkan platform internet sebagai media komunikasi. Pada kasus-kasus pelanggaran perlindungan konsumen, terdapat banyak sekali kasus wan prestasi. Namun apa yang dimaksud dengan wan prestasi tersebut? Menurut Profesor R. Subekti SH dalam bukunya tentang hukum perjanjian, wan prestasi adalah kelalaian atau kealpaan yang dapat berupa 4 macam. Yang pertama, tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya. Yang kedua, melaksanakan apa yang tidak dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan. Yang ketiga, melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat. Dan yang keempat, melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya. Selanjutnya, jika salah satu dari 4 macam kondisi tersebut terjadi, maka secara perdata dapat menggugat penjual online dengan dalih terjadi wan prestasi. Misalnya, barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi yang dimuat di dalam tampilan platform penjualan tersebut. Di dalam dunia bisnis, perdagangan misalnya, semakin banyak mengandalkan perdagangan elektronik atau electronic commerce atau e-commerce sebagai media transaksi. Perdagangan yang telah berbasis teknologi canggih, e-commerce telah mereformasi perdagangan konvensional yang di mana transaksi antara konsumen dengan perusahaan yang sebelumnya biasanya dilakukan secara langsung, sekarang sudah menjadi transaksi yang tidak langsung, yaitu melalui platform-platform e-commerce. Dan e-commerce juga telah merubah paradigma bisnis klasik dengan menumbuhkan model-model interaksi antara produsen dengan konsumen di dunia virtual. Nah, lalu sistem perdagangan yang dipakai dalam e-commerce ini dirancang untuk menandatangani secara elektronik juga. Penandatanganan elektronik ini dirancang mulai dari saat pembelian, pemeriksaan, sampai dengan proses pengiriman barang. Pengertian e-commerce sendiri adalah segala bentuk transaksi perdagangan atau perniagaan barang ataupun jasa dengan menggunakan elektronik. Dampak dari adanya internet sebagai hasil dari kemajuan perkembangan teknologi informasi atau TIK bagi konsumen di satu sisi telah banyak mengubah perilaku konsumen menjadi semakin kritis dan selektif, dan juga konsumen semakin hati-hati dalam menentukan atau memilih pembelian produk yang akan dibelinya. Lalu begitu pula bagi produsen. Kemajuan teknologi ini memberi dampak positif dalam memudahkan pemasaran produk sehingga dapat menghemat biaya dan waktu. Sebaliknya, karena kedua belah pihak secara fisik tidak bertemu, maka kemungkinan lahirnya bentuk-bentuk kecurangan atau kekeliruan menjadi perhatian utama yang perlu penanganan lebih besar. Dampak negatif dari e-commerce sendiri diantaranya dalam hal berkaitan dengan produk yang dipesan tidak sesuai dengan apa yang dipesan. Nah, hal itu cenderung merugikan para konsumen. Selanjutnya, dengan
dengan hal-hal lain meliputi hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginan konsumen dan ataupun tidak sesuai dengan kesepakatan sebelumnya. Kebanyakan kasus yang terjadi adalah foto yang ditampilkan pada platform e-commerce itu tidak sesuai dengan apa yang telah sampai atau dikirimkan kepada konsumen. Apakah hak itu termasuk pelanggaran hak konsumen? Apakah dapat menuntut penjual? Apakah hal tersebut dapat menuntut penjual untuk mengembalikan uang atau mengganti barang yang telah dibeli tersebut? Maka dari itu, dalam pembahasan kali ini, saya akan memaparkan mengenai bagaimana perlindungan hukum yang seharusnya didapatkan oleh konsumen dalam menghadapi kenyataan peristiwa yang banyak terjadi dan kekinian dan terbaru di zaman ini, yaitu transaksi jual beli secara e-commerce ataupun pembelian pada platform elektronik yang telah tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen atau sering disebut dengan UU PK. Selanjutnya, sebelum masuk dalam substansi terkait dengan ketentuan UU PK tersebut, ada baiknya kita menggali dulu terkait beberapa istilah yang tidak asing lagi dari konsumen. Konsumen yang telah diperbincangkan dalam hal ini ialah setiap pengguna barang atau jasa untuk kebutuhan dirinya sendiri, keluarga atau rumah tangga, dan tidak untuk memproduksi barang atau jasa lain dengan tujuan memperdagangkannya. Adanya transaksi konsumen yang mana maksudnya ialah proses terjadinya peralihan kepemilikan barang atau jasa dari penyedia barang ataupun produsen atau penyelenggara kepada konsumen. Dalam pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwasannya hak konsumen diantaranya adalah hak untuk memilih barang dan atau jasa serta mendapatkan barang dan atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. Hak atas informasi yang benar, jelas, jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian apabila barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau sebagaimana mestinya. Di sisi lain, kewajiban bagi para pelaku usaha sesuai dengan pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen diantaranya adalah memberikan informasi yang benar, jelas, jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa serta memberi penjelasan-penjelasan pada penggunaan barang dan atau jasa tersebut. Selanjutnya, perbaikan, pemeliharaan, memberi kompensasi, ganti rugi, dan atau penggantian apabila barang dan atau jasa tersebut yang diterima atau dimanfaatkan oleh konsumen tidak sesuai dengan perjanjian awal. Lebih tegas lagi, pada pasal 8 Undang-Undang Perlindungan Konsumen melarang pelaku usaha untuk memperdagangkan barang atau jasa yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan. Yang dimaksud di sini adalah perjanjian yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan, atau promosi penjualan barang dan atau jasa tersebut. Berdasarkan pasal tersebut, ketidaksesuaian spesifikasi barang yang diterima oleh konsumen dengan barang yang tertera dalam iklan atau foto pada platform e-commerce tersebut merupakan bentuk pelanggaran atau larangan bagi pelaku usaha dalam memperdagangkan barang tersebut. Maka konsumen sesuai pasal 4 huruf H dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen berhak mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan atau penggantian apabila barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Sedangkan pelaku usaha itu sendiri sesuai dalam pasal 7 huruf G Undang-Undang Perlindungan Konsumen berkewajiban memberikan kompensasi, ganti rugi, transaksi jual beli melalui e-commerce ataupun transaksi jual beli online saat ini dan terutama di wilayah negara Indonesia telah berkembang dengan pesat. Indonesia telah memiliki landasan hukumnya mengenai Peraturan Perlindungan Konsumen, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Selanjutnya, di samping masih adanya peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur tentang hal yang sama. Konsumen dalam hal ini harus diberikan sebagai perlindungan khusus yang mana sangat rentan
dan berbagai kemungkinan yang merugikan pihak konsumen itu sendiri dari para pelaku usaha yang tidak beritikat baik dalam melakukan transaksi jual beli secara online. Mengingat perkembangan ilmu pengetahuan semakin pesat pada era globalisasi ini, maka kita selayaknya juga harus mewaspadai berbagai kemungkinan yang akan merugikan kepentingan kita selaku konsumen maupun produsen. Pada intinya, tidak cukup sampai di sini peraturan terkait perlindungan konsumen menjadi wadah maupun sarana hukum bagi pihak konsumen maupun para pelaku usaha. Masih ada beberapa perbaikan dan tambahan substansi dalam peraturan yang perlu ditambah untuk melindungi berbagai pihak. Demikian video tentang penyampaian peraturan perlindungan konsumen dalam hal jual beli online. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.